Pemirsa, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil ditembak AKP Dadang saat korban tengah melakukan pemeriksaan salah satu tersangka pengusaha tambang ilegal. Motif sementara disebut pelaku tidak suka dengan penertiban tambang ilegal yang dilakukan oleh korban. Saat ini polisi masih terus mendalami insiden penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar. Lantas, apa sebenarnya yang melatar belakangi insiden mematikan ini terjadi? Selengkapnya dalam Benang Merah, tambang ilegal di balik kasus. Seorang oknum polisi menembak mati rekannya yang juga anggota polisi. Insiden berdarah ini terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Solok, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, menembak rekannya sendiri, Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansor. Motif oknum polisi tembak polisi di kantor Polres Solok Selatan, Sumatera Barat pada 22 November lalu akhirnya terkuak. Polisi menyatakan motif AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansor karena tidak suka dengan rekannya tersebut. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil ditembak AKP Dadang saat ia tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terkait tambang ilegal. Tersangka yang ditangkap oleh Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansor disebut berprofesi sebagai sopir dari tambang sirtu ilegal tersebut. Bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin, karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Polisi masih mendalami kaitan dan peran Kabak Ops AKP Dadang Iskandar dalam kasus dugaan tambang sirtu ilegal, termasuk siapa pemilik dari tambang ilegal itu. Konflik di antara keduanya diduga dimulai semenjak AKP Rianto Ulil Ansor menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan kurang dari 1 tahun yang lalu. Semenjak menjadi Kasat Reskrim, AKP Rianto Ulil tidak pandang bulu dalam memberantas tambang ilegal yang ada di wilayahnya. Hal ini diduga membuat AKP Dadang Iskandar geram. Berdasarkan dugaan motif sementara, perwira senior itu mengaku bahwa AKP Rianto Ulil menangkap temannya terkait kasus tambang ilegal. Pada Jumat dini hari, 22 November, AKP Rianto Ulil berada di Mapolres Solok Selatan. Saat itu sebenarnya ia sudah ditemui oleh AKP Dadang Iskandar. Setelahnya perwira junior itu berjalan ke tempat parkir untuk mengambil handphone miliknya di mobil. Tanpa ia ketahui, ternyata AKP Dadang membuntutinya saat berjalan menuju ke tempat parkir. Korban kemudian langsung ditembak di tempat parkir oleh seniornya itu. Berdasarkan hasil visum, AKP Rianto Ulil ditembak 2 kali dari jarak dekat di bagian wajah.
tepatnya di bagian pelipis dan pipi menembus hingga ke tengkuk. Setelah menembak juniornya sendiri, AKP Dadang kemudian menaiki mobilnya menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan sekitar 25 meter dari lokasi penembakan. Masih dalam keadaan emosi, AKP Dadang lalu memberondong tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Menurut Direskrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan, tembakan ke rumah dinas tersebut sebanyak 7 kali. Tembakan ke rumah dinas itu mengakibatkan beberapa kaca kamar berlubang. Sementara itu Kapolres Solok Selatan dalam kondisi baik-baik saja dan tidak terluka. Setelah menembak korban dan membabi buta menembaki rumah dinas Kapolres, AKP Dadang kemudian menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 3 dini hari. Hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa. Tidak hanya diproses secara pidana, pelaku juga harus menghadapi sidang etik. AKP Dadang terancam hukuman maksimal, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta kepada AKP Rianto Ulil menjadi Komisaris Polisi Anumerta karena gugur saat menjalankan tugas sebagai abdi negara.